Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kurang semangat ya. Satu kali lagi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas salam ya dan jawabannya ya. Selamat datang Bapak Teddy Yuliawan ya. Selamat datang Bapak pimpinan Pondok Pesantren Alam Sayang Ibu. Kami sudah punya kesadaran bahwa tidak ada beda antara guru agama dan guru non agama, semua guru agama. Jadi di sini bukan hanya guru fikih yang dipanggil ustadz, nah, guru matematika juga ustadz atau ustazah. Jadi semua adalah ustadz. Ya, Bapak Ibu, saya tidak akan memperkenalkan secara spesifik beliau siapa, karena kita sudah Bapak Ibu sudah baca juga, sudah kita sebar Pak, video Bapak sudah kita ini. Dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan, mari kita mulai acara ini dengan sama-sama baca Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berdiri ya Ustaz, izin. Saya nggak biasa duduk gitu. Kalau duduk takutnya saya ketiduran. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Jamal atas Ini saya agak bawa. Baik. Ya. Baik. Oh, ini aja. Baik. Oke, terima kasih Ustaz Jamal atas undangannya ya. Bu Imi juga. Jadi ini pertama kali saya ke Lombok. Aduh, terima kasih banyak sudah diterima. Jadi pertama kali ke Lombok langsung ke pesantren ya. Langsung, bukan ke Mandalika, ke pesantren. Terlihat seperti religius sekali saya hari ini. Oke, baik. Kita hari ini mau pertama mungkin silaturahim ya, berkenalan ya. Habis itu mungkin diskusi sedikit tentang NLP, tapi mungkin tidak banyak karena bisa ditelusuri sendiri. Paling tidak kita berkenalan membuka-buka jalan lah ya. Sesinya judulnya ini, tapi ini agak kurang pas sepertinya karena kalau saya lihat sekolahnya seperti sudah hebat semua gurunya ini. Iya, tapi ya anggap saja ini seperti pengajian atau khutbah Jumat yang isinya sama ya, tapi kan fungsinya buat mengingatkan gitu ya. Ya, jadi moga-moga bisa ada manfaatnya nanti sampai sekitar jam 4. Ada break nggak Ustaz kira-kira Ustaz? Terserah antum. Nggak, saya soalnya udah jam asar tadi, jadi mungkin ada yang mau break dulu, nanti diinfo saja ya. Baik, nah karena saya bukan orang yang terkenal, jadi bolehlah kita kenalan dulu lah ya sedikit ya. Barangkali ada titik-titik pertemuan kita ya, bisa berlanjut menjadi sahabat atau teman. Bagus sekalian, Ustazah, nama saya Teddy. Panggil Jaja Teddy boleh, Pak boleh, Mas boleh, karena kayaknya dari wajah-wajahnya ini kohortnya beda-beda ya. Nah, ada nggak yang seumuran kelahiran 80-an? Oh, berarti seangkatan ya, kalian seumuran ya. Jadi boleh panggil Teddy aja ya. Yang kelahiran 70-an ada nggak? Nggak ada. Oke. Yang 60-an nggak mungkin juga ya pasti ya. Yang 90-an? Oh, ya ini adik lah ya, adik saya ya. Oke, yang kelahiran 2000? Oh, ponakan ini ponakan saya. Ponakan. Ya udahlah ya. Ya, jadi bebas aja mau manggil Pak boleh, Mas boleh gitu ya. Tapi kalau manggil Ustadz kayak agak kurang pas gitu ya. Nah, cocok sekali ini pondok pesantren. Saya juga tinggal di pondok, tapi Pondok Kelapa namanya. Pondok Kelapa Jakarta Timur. Background dari psikologi, pernah kuliah di psikologi, tapi bukan seorang psikolog. Jadi tolong nanti kalau curhat jangan terlalu berat ya. Saya nggak punya surat izin menangani curhatan. Karena habis itu saya lanjut ke filsafat. Lagi studi doktoral juga biar lebih mantap seperti Ustadz Jamal ya. Belum selesai tapi baru mulai. Sehari-hari saya ada di sini nih, konsultan namanya Dunamis Organization Services. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua pernah pernah baca buku judulnya Seven Habits of Highly Effective People. Itu ada yang megang lisensi di Indonesia ya Dunamis ini. Sebelumnya sekitar 7 tahun di asuransi Astra. Lalu ada komunitas namanya Indonesia NLP Society. Jadi ilmu kita ini ada komunitasnya di Indonesia. Dan saya punya biro psikologi di Jogja tapi ya, namanya Adante Solution Center. Jadi saya bukan psikolog tapi punya biro psikologi di sana. Ini istri yang tengah, yang paling ujung kanan itu anak pertama udah kuliah,
Ini SMP, yang ini SD. Hah? Baru kuliah, Ustaz. Iya. Baru mulai. Saya udah membaca arahnya kemana. Sabar, ntar dulu ya. Nah, jadi anak saya itu bedanya 5 tahunan. Mungkin karena saya kelahiran Orde Baru, biasa punya repelita, rencana pembangunan 5 tahun, ya kan? Iya, PPKN, ya. PMP dulu masih PMP ya. Judulnya seri belajar NLP. Itu ada video-video pendek, ya setengah jam, 20 menit ya. Itu tentang NLP dari mulai yang dasar sampai yang cukup advance lah. Nanti mari ke sana ya. Baik, hari ini kita mau berkenalan dengan NLP, tapi mungkin akan coba dikontekskan dengan keseharian kita. Saya nggak berani mengajarkan bagaimana tentang metode pengajaran gitu ya, karena situasinya beda banget. Saya itu lebih banyak di dunia pendidikan ya berurusan dengan orang dewasa. Mungkin bedanya begini, yang Bapak Ibu Ustaz semua lakukan di sini kan sifatnya preventif, mendidik anak supaya suatu saat jadi orang yang baik gitu ya. Nah, saya ketemunya pas sudah jadi dewasa nih. Jadi saya lebih kuratif ya. Udah kadung jadi gitu ya, udah jadi manajer, udah jadi direktur. Kok agak-agak belok-belok sedikit, ini perlu diluruskan. Jadi mungkin agak bedanya di situ. Tapi kita sama-sama di dunia pendidikan. Jadi moga-moga yang Ustaz lakukan sini insya Allah jadi investasi buat kita punya pemimpin bangsa yang hebat ya di masa depan gitu ya. Nah, maka dari itu, sesi kali ini mungkin agak lebih reflektif. Agak sifatnya ngajak diskusi berdua, dalam kelompok kecil mungkin begitu gitu ya. Nanti kita tanya jawab daripada satu arah. Ya kan? Karena bagaimanapun ya Bapak-bapak sini relate sekali ya. Meskipun kita tahu wajib, tapi setiap sholat Jumat entah kenapa begitu innal hamdalillah gitu kan. Nah, kita tahu tapi kalau kebanyakan ceramah begitu. Jadi kita akan diskusi. Saya mau ajak diskusi pertama adalah pertanyaannya ini. Tolong cari teman di sampingnya, jadi berdua-berdua aja. Coba tetapkan dulu sama siapa ya, berdua-berdua aja. Coba sama-sama, cari dulu teman diskusi sampingnya. Hah? Ikut aja lah. Kalau ngerasa guru ikut. Sudah dapat? Sudah ya? Oke, kalau sudah dapat maka waktunya 2 menit saja. Saling bercerita secara singkat, kenapa dulu ingin menjadi guru. Nah, 2 menit ya. Go, 1, 2, 3. Saya hitung 2 menit. Saling bercerita ya. Satu menit lagi, bergantian ya ceritanya. Oke, baik. Ya, kita cukupkan dulu ya, sudah 2 menit. Kan kalau guru biasanya habis kasih tugas harus dikoreksi kan? Nah, jadi kita mau ngecek.
Tadi diskusinya apa? Mungkin kita ambil dari area bapak-bapak dulu. Ada yang mau berbagi cerita tadi? Siapa? Coba angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, bukan tunjuk sebelahnya, angkat tangan. Ayo. Oh, sini. Bisa dua-duanya. Tapi kesimpulannya aja ya. Jadi apa yang membuat ingin jadi guru? Pertama dulu saya, Pak. Ya. Saya ingin jadi guru dan mungkin cita-cita saya dari SD menjadi guru. Kenapa saya ingin jadi guru? Inspirasi. Nah, Ini asalnya. ya. Karena kok saya melihat orang-orang yang menjadi guru ini waktu itu sih, kok mereka dihormati ya, kok mereka kemudian baik-baik ya, kok kemudian mereka selalu dibicarakan ya sama murid. Lebih kepada itu. Ya. Kemudian kalau beliau tenang. Ya udah. Kalau dari saya Pak itu sebenarnya itu pengen jadi waiter sebenarnya. Hah? Waiter, pelayan. Oh, oke. Jadi waktu SMA orang-orang kan keren apa kerja di hotel gitu kan. Oke. Itu ada di rumah makan, kerja di hotel. Jadi pengen jadi waiter aja keren bahasa Inggris. Tiba-tiba guru dia tuh ngomongin datang kuliah keterima di UIN Malang kalau nggak salah UIN Jogja, tapi nggak jadi di sana. Dia dapat di Mataram jadi guru dan sampai sekarang jadi guru juga. Oh. Jadi mendingan mana jadi waiter apa jadi guru sebenarnya? Sebenarnya enakan jadi guru ya. Oh iya. Maksudnya sharing gitu. Iya. Kirain hasrat jadi waiter masih pengen gitu ya. Siap. Oke, siap. Yuk, terima kasih. Kasih tepuk tangan maksudnya. Ibu-ibu. Oke. Silakan. Ya, sebelumnya saya nggak pengen jadi guru, tapi saya pengen jadi perawat. Oke. Karena role model saya ibu saya yang Perawat. Ya perawat, sering dibawa mes malam ke. Tapi kenapa jadi guru? Karena punya adik 4. Tugas kakak adalah mengajari adiknya, bantu ibu. Jadi ya udah, akhirnya Terbiasa. Ya, di kuliah juga buka bimbel sama teman-teman sampai sekarang. Akhirnya Mantap. jadi Oke. Tadi sama siapa diskusinya? Iya. Coba. Yang lain gimana? Ini perasaan kan tiap hari ngomong. Kenapa nggak ngomong pakai mikrofon? Kan tiap hari ngajar ya? Iya. Pertama kali Ya. masuk pondok itu sudah kepikiran menjadi guru. Ya. Saya udah punya role model guru yang baik itu seperti apa. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah jadi guru. Oh, terinspirasi tadi ya. Oke. Terus lagi kan bertiga kan? Iya bertiga tadi katanya. Sebelumnya saya cita menjadi seorang guru. Oleh karena itu mengambil jurusan manajemen dan sekarang jadi pegawai negeri. Oh, oke. Oh, bukan guru tetapi manajemen sekolah ya. Gitu? Kasih tepuk tangan dulu. Nah, ini pertanyaan penting ya. Karena tadi cukup banyak yang menceritakan bahwa kita jadi guru karena terpengaruh. Ya, Pak Yunani tadi, ini keren sekali ya. Di sini ada Yunani ya kan. Iya. Ya, itu salah satu negeri yang paling sering dibicarakan di kuliah sehari filsafat itu Yunani, Pak. Iya, betul. Nah, sama tadi ada ibu yang sangat pandai prihatin tadi ya. Tapi bukan ningsih. Nah, jadi rupa-rupanya kalau kita ingat-ingat, kita jadi seperti saat ini, biasanya tuh ada jejak pendidikan yang dibentangkan sama guru-guru kehidupan kita sepanjang zaman, betul nggak? Ya, suka nggak suka, sadar nggak sadar. Beberapa kita sadari, jadi kemarin di Hari Guru saya bikin satu konten, saya sebenarnya ngajakin teman-teman, guru siapa yang paling kamu ingat gitu ya? Saya tuh masih ingat ada yang SD, SMP, SMA, kuliah masih ada. Ya, saya sebut beberapa orang. Tapi kalau dipikir-pikir, banyak juga yang saya tidak ingat, tapi pasti berpengaruh. Misalnya, saya belajar A, I, U, E, O, pasti kan dari seorang guru. Tapi saya nggak ingat persis, itu siapa ya?
Guru zaman kelas 1 SD. Jadi pasti ada guru yang ngajari saya, cuman saya nggak ingat persis gitu. Beliaunya namanya siapa. Jadi di luar yang kita ingat pasti banyak yang mempengaruhi kita. Kadang-kadang yang disebut guru bukan orang yang profesinya aslinya guru ya. Nah, di bidang saya namanya bukan guru, mungkin namanya konsultan, namanya fasilitator, namanya trainer, namanya tadi siapa? Coach ya. Harusnya coach itu laki-laki. Kalau di sini kan coach perempuan jadi coachiah gitu kan ya. Kan ustadz ustazah kan. Jadi harusnya coach, ini coachiah gitu kan. agak masa ya. Ya. Nah, maka dulu pernah ada satu nasihat yang bilang bahwa berarti kalau dipikir-pikir yang namanya guru itu kebetulan aja sekarang ada profesinya, ada apa NI, bukan kalau dosen NIDN, kalau guru apa namanya? NIP ya. Nah, ada NIP-nya gitu. Tapi sebenarnya guru itu berarti agak inklusif ya, agak terbuka gitu ya, tidak eksklusif pada seseorang, karena banyak orang-orang yang sebenarnya menebar jejak pendidikan ke kita itu. Nah, besok kita akan ada sesi dengan orang tua, salah satunya memang orang tua. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa menjadi guru buat adik-adiknya, berarti entah nanti adiknya kalau ditanya menyebutkan kakaknya apa tidak, tapi yang jelas kakaknya sudah menjadi guru bagi adik-adiknya. Jadi kita tuh tidak mungkin punya kehidupan seperti sekarang tanpa jejak pendidikan yang dibentangkan. Nah, problemnya kan kadang-kadang ada guru yang sengaja ngajar kita, beliau profesional, terlatih, ada yang ngajarnya nggak disengaja. Ini kalau di sini kan kebetulan kayaknya nggak ada yang alisap ya. Nggak ada alisap? Ada. Ada. Oh, nggak ketahuan, nggak boleh. Nah, misalnya orang yang merokok ya, kayaknya sih ada yang ngajari kan? Nggak mungkin tiba-tiba ada anak kecil gitu ke warung sendiri gitu, beli rokok sendiri, nggak mungkin. Pasti ada yang ngajari. Tapi kayaknya yang mengajari itu juga tidak bermaksud saya akan dengan sengaja mengajari dia merokok supaya dia jadi perokok seumur hidup. Kayaknya nggak begitu kan? Jadi belajarnya itu apa? Lewat apa namanya? Iya, perilaku, keteladanan begitu kan. Nah, ternyata dalam ilmu nanti NLP atau secara umum dalam psikologi perkembangan ya, kalau Bapak Ibu pernah belajar perkembangan, yang namanya meniru atau bahasa Inggrisnya modeling, meniru, meneladani itu adalah metode belajar paling basic dari manusia. Ya, banyak keterampilan kita yang kita kuasai, yang fundamental, kayak bicara. Siapa yang dulu bisa bicara karena orang tuanya mengikutkan kursus bicara, coba? Ada nggak? Nggak ada. Dan kita bisa bicara. Rata-rata orang Indonesia itu polyglot. Berapa bahasa kita kuasai? Pasti Indonesia. Kedua, daerah. Tiga, Inggris. Di sini pasti ada tambahan bahasa Arab, ya kan? Korea juga. Bahasa Korea, ya kan? Bahasa kebalikan. Bahasa kebalikan. Bahasa daerah kadang-kadang lebih dari satu ya, karena mungkin pasangannya beda atau orang tuanya beda, gitu. Dan kayaknya sebagian besar tidak kita pelajari secara formal, tapi lewat meniru ya, terutama bahasa daerah. Tapi lancar tuh, gitu. Jadi, maka pertanyaan paling penting adalah jangan-jangan ini kita itu sebenarnya selalu jadi guru, tapi pertanyaannya adalah kita meneladankan apa itu. Ya, syukur-syukur kita ini professional educators, dilatih untuk mendidik guru, jadi kita meneladankan sesuatu yang ada kurikulumnya, ada silabusnya. Nah, cuman di luar itu sebenarnya kan ada banyak hal lagi yang tidak sengaja mungkin itu diikuti. Nah, ini yang jadi menarik. Ya kan? Ini yang mau kita bahas sekarang. Apakah kira-kira kita cukup sadar bahwa saya meneladankan sesuatu yang mungkin ditiru di luar kurikulum yang formal. Nah, kita mau bahas itu sekarang ya. Maka pertanyaan berikutnya, ini saya pengen ngajaknya merenung masing-masing. Nanti habis itu kita ada diskusi lagi sedikit. Tapi masing-masing dulu, boleh dicatat di kertas kalau punya catatan, kalau enggak pakai HP, di HP kita ada notes ya. Jadi merenung sebentar. Pertanyaannya adalah ya, kalau saya atau kalau kita suatu saat nanti bisa mengatakan ke diri kita sendiri bahwa kayaknya saya udah jadi guru yang cukup baik deh. Gitu ya. Saya nggak tahu sekarang sudah apa belum, tapi kalau ada momen itu. Maka pertanyaannya, murid seperti apa yang kita harapkan kita hasilkan?
Ini bisa jadi beda-beda antara orang ya. Jadi coba kita merenung sebentar. Kalau suatu saat nanti ada titik di mana saya bisa bilang ke diri saya bahwa kayaknya saya jadi guru udah lumayan oke deh. Nah itu indikatornya ya, ciri-cirinya ya. Apa karakteristik murid yang ingin kita hasilkan. Saya kasih contoh ya. Misalnya kalau saya ditanya pertanyaan ini, maka salah satu jawabannya adalah saya pengen punya murid yang punya kemampuan berpikir kritis. Sekarang itu PR banget di Indonesia. Jadi kalau saya bisa menyumbang sedikit aja, saya punya murid yang bisa kritis, itu kayaknya sudah lumayan baik gitu. Karena mengajarkan itu tidak mudah. Nah, misalnya begitu ya. Oke. Kurang lebih semenit kita merenung sebentar. Kalau sudah punya jawaban boleh ditulis di kertas atau di HP. Sudah nulisnya? Oke, kalau sudah, kita ambil waktu sebentar, cari teman yang tadi ya, kanan kiri ya. Mari kita coba dengarkan dari satu atau dua orang, tapi yang berbeda dari yang tadi. Sini dulu. Nah. Murid apa yang ingin kamu mau? Pertama, misalnya saya bisa menjadi guru, maka saya usahawan. Murid yang saya inginkan itu pertama murid yang punya empati. Kedua, murid yang bisa berdiri dan berjalan di kaki sendiri. Ya. Metafora itu namanya. Metafora. Dan yang ketiga relevan. Relevan itu gimana maksudnya? Yang relevan itu ketika di umur 30, 40, 50 hingga 60 dia masih tetap basah. Nggak kayak keramik itu ketika dia jatuh pecah, tapi ketika dia jatuh tetap bisa berkarya gitu ya. Mantap. Kasih tepuk tangan dulu buat Ustadz siapa? Obek. Oke. Tadi siapa yang mau? Silakan. Baik, kalau saya murid seperti apa yang mau dihasilkan, lihat kondisi saat ini. Kalau saya murid yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Nah, banyak sekali yang korupsi. Iya. Berharap mereka nanti ke depannya bisa memegang amanah itu apapun profesi mereka saat ini. Iya. Murid yang kedua, murid yang bisa menciptakan sesuatu yang membawa peradaban, seperti halnya ilmuwan muslim terdahulu. Mungkin sudah punah. Nice. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Kayaknya ilmu muslim belum punah lah. Kan ada banyak dari 50 di sini minimal kan? Iya, belum punah. Iya. Oke, area ibu-ibu. Oke. Silakan. Maaf tadi siapa? Hamdi. Baik, terima kasih Pak Teddy. Perkenalkan nama saya Suci Sulistiani. Suci. Ya. As a biology teacher, jadi saya tuh sebenarnya ketika selesai mengajar selalu khawatir. Apakah anak-anak yang saya ajar ini dia akan berada di jalan yang lurus atau sebaliknya seperti itu. Karena kita memiliki berat sekali sebenarnya tanggung jawab kita. Jadi setidaknya selesai mereka belajar biologi, mereka itu sadar bahwa mereka tidak hidup sendiri di bumi ini. Masih ada tumbuhan dan hewan, jadi ketika mereka menjadi apapun itu, misalnya menjadi pemangku kebijakan, mereka bisa tetap berpihak pada makhluk hidup yang lain. Masya Allah. Ini kayaknya sesinya kita sudah saja. Materinya sudah terdeliver dengan baik kayaknya ya. Ya, poin bagus sekali ya. Jadi biologi, jadi kita berharap ada insight bahwa manusia tidak hidup sendiri gitu ya.
Ada tumbuhan, ada hewan, bahkan ada yang tidak kelihatan, jin juga ya kan. Ya, jadi ada kesadaran untuk mempertimbangkan hal itu. Ya. Ada lain yang Ibu? Nggak usah lihat kanan kiri. Begini caranya ya, bukan begini. Ada? Oke, alhamdulillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Hardianti. Maaf? Andi Hardianti. Andi Hardianti. Saya guru ekstrakurikuler blogging. Blogging, wis. Nanti mampir ke blog saya ya. Jadi jadi semalam saya habis ngisi formulir untuk salah satu seleksi beasiswa singkat. Di situ ada saya memposisikan diri sebagai guru ekstrakurikuler blogging ya, dan di situ ada ditanya achievement. Saya bingung, saya kan kesini juga sekali seminggu, nggak juga yang ada seperti teman-teman yang memang guru reguler di sini. Kemudian saya teringat salah satu siswa blogging saya yang sekarang sudah kuliah, namanya Aribal. Saya ingat dia memang punya kemampuan menulis. Kemudian dia masuk eskul saya, ya udah masuk seperti biasa. Sampai saya lihat mamanya nge-share tulisan dia dari kampus sendiri. Dan itu menjadi apa ya? Mungkin itu ya menyangkut dengan dan itu saya tulis di achievement saya. Yeah. Pencapaian saya adalah ketika tulisan siswa saya di-share, yang bahkan bukan saya tugaskan gitu. Jadi ya apa yang saya harapkan ya seperti itu. Menurut saya bisa bareng sama saya sesama blogger, bukan sebagai seorang guru dan murid. Oke, mantap. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi ya. Nah, kenapa pertanyaan ini penting dijawab ya? Soalnya kan kembali ke tadi bahwa sebenarnya kita itu meneladankan sesuatu ya. Nggak mungkin guru blogging nggak nulis terus, ya kan? Nggak mungkin guru biologi itu tidak punya keahlian apa menanam misalnya begitu ya, kan nggak mungkin. Nggak mungkin guru perpustakaan tidak membaca. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin guru matematika ya tidak punya hasrat terhadap angka-angka dan rumus-rumus ya kan? Ya. Nah, tapi kan masalahnya gini ya, kadang-kadang pelajaran kita itu suatu saat dilupakan. Saya tuh lulus SMA, berarti kemungkinan saya lulus kimia, kan dulu saya IPA. Tapi kemungkinan jangan tanya rumus kimia ke saya lupa pasti. Habis itu saya masuk ke psikologi. Tapi kayaknya sih ada gunanya tuh. Gurunya masih saya ingat, ada sesuatu yang saya teladani dari beliau, bukan pelajarannya tetapi sikap-sikap tertentu. Nah, itu yang pengen kita renungkan habis ini ya. Soalnya ternyata kalau dipikir-pikir jangan-jangan kita itu lebih banyak mengajarkan sikap daripada mengajarkan materi. Ya kan? Nah, saya mengajak kita lihat sebuah video, mungkin pernah nonton video ini. Karena ini ada di YouTube ya. Videonya judulnya adalah School Lunch in Japan. Jadi kisah tentang jeda 45 menit makan siang di sekolah-sekolah di Jepang. Itu ternyata menarik sekali ya, sampai akhirnya ada yang bikin video ini dan cukup banyak ditonton. Ada yang pernah nonton video ini? Belum ya? Kita tonton sama-sama. Soalnya nanti ada pertanyaan diskusi habis nonton. Jadi nontonnya dengan fokus gitu, sambil mencatat kira-kira apa yang mau saya tanyakan nanti habis nonton ya. Tenang, bukan nama gurunya siapa, bukan begitu ya. Lagi nama-nama ikan ya kan. Bukan, jadi kita akan ada hadiahnya enggak? Oke. Kita tonton ya. Ada dua pertanyaan. Yang kedua ada di layar, tapi yang pertama dulu ya. Habis ini nanti langsung aja diskusi berdua dengan rekan tadi. Pertama adalah apa hal menarik yang kita tangkap dari video tadi. Nah, yang kedua baru ini ya. Yang kita lihat kan tadi muridnya sedang makan siang dengan aktivitas seperti itu ya. Jadi kita nggak lihat banyak kegiatan guru di situ sebenarnya. Tapi kalau kita boleh membayangkan, mengandaikan di balik layarnya ya, sehingga aktivitasnya bisa seperti tadi, itu apa yang
kira-kira terjadi sebelum-sebelumnya? Nah, silakan ngobrol dulu sama rekan diskusinya ya. Baik, kita pause dulu. Ada yang mau berbagi? Oke. Ustaz di belakangin dulu. Siapa nih? Oke. Sweet dulu kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Hartanto. Saya mengajar biologi juga di sini. Oke. Jadi setelah video itu tadi ditampilkan ada beberapa poin menarik. Mulai di detik-detik awal itu sudah menggambarkan keceriaan, kegembiraan, kemudian bagaimana mereka ungkapan rasa syukur mereka, tanggung jawab mereka itu luar biasa sekali. Kemudian rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, sehingga tadi kondisi kelas di sana itu sangat-sangat menarik gitu bagi peserta didik. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah kita itu sebagai guru itu bagaimana cara menciptakan atau menghadirkan suasana seperti ini. Karena nih kita sebagai guru sudah menarikkan modul yang baik, gitu. Kemudian membaca buku, menonton video bagaimana cara mengajar yang baik biar anak-anak itu paham dan menciptakan pembelajaran yang menarik. Tapi faktanya itu tidak segampang itu, gitu kan. Dipengaruhi juga, misalkan nih kita di sekolah sudah mengajar 100% nih, baik kita kira. Nah, ketika mereka pulang, kebiasaan itu tadi tidak diterapkan di rumah, gitu kan. Otomatis orang tua juga ternyata berperan sangat besar. Gitu. Itu menjawab pertanyaan yang nomor 2 itu. Jadi sebenarnya bagaimana cara guru Jepang mendidik muridnya dalam video tadi? Cara mendidiknya mungkin seperti apa ya? Sebenarnya yang seperti saya diskusikan tadi sama Ustaz Misra, jadi setelah ini bisa. Jadi sebenarnya terkait dengan pembiasaan sebenarnya. Pembiasaan bagaimana guru di sana membiasakan muridnya, didukung juga dengan para orang tua di rumah, bagaimana membiasakan anak-anaknya untuk teladan, bertanggung jawab. Itu sih pembelajaran yang bisa kami ambil dari video ini. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu. Ada yang mau ditambahkan? Boleh. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Pak Dedi. Saya Fauzan dari pengajar guru bahasa Arab dan Bahasa Arab. Dari yang kami saksikan tadi di video, memang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Priyo tadi. Cuma mungkin tambahannya adalah bagaimana guru langsung menjadi role model di situ, ikut makan bareng dengan anak-anaknya, bahkan sampai tusuk gigi pun bareng, pakai pengalaman dan sebagainya. Dan mungkin juga di situ tadi sekilas kami lihat ada siswa kelas 2, siswa kelas 5 kalau nggak salah tadi, dan itu semua mereka melakukan hal itu. Mungkin ini yang kami dapat adalah bahwa kakak kelas itu juga bisa mencontohkan hal yang baik buat ada di kelasnya gitu. Kalau kita dengan keadaan kita di pondok, misalkan kita didik kelas 7 dengan baik, tapi yang atasnya masih belum, maka akan ikut lebih banyak pengaruh dari kakak kelas meniru perilaku dan sebagainya. Di samping juga yang di rumah juga dari awal berangkat sudah ditanya persiapan perlengkapan oleh ibunya, gitu. Sudah bawa semua dan sebagainya, itu menjadi hal yang menarik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Ibu-ibu ada mau tambahan? Oke, silakan. Mau perkenalkan sama saya kalau mau Mela. Oh, berarti ada tasydidnya ya, Mela. mau cerita apa hal menarik yang saya tonton dari oh ya di sini bantu di media oke. Walaupun bukan guru tapi kita juga bersama anak-anak yang lain
apa hal menarik yang saya lihat dari video tadi sebenarnya kembali ke jawaban saya yang pertama tentang murid seperti apa yang ingin kita hasilkan. Tadinya saya menjawab, saya ingin murid-murid yang saya hasilkan adalah murid yang harus yang sadar dan tahu kenapa mereka harus begini bukan begitu. Jadi mereka bergerak atas kesadaran mereka. Begitu juga tadi ada di video tadi anak-anak, saya pikir anak-anak yang memakai perlengkapan lengkap adalah anak-anak yang membagikan makanan saja. Tapi ternyata anak-anak yang duduk dan menerima makanan juga memakai perlengkapan yang sama. Menurut saya pribadi, kenapa anak-anak yang dibagikan makanan itu juga pakai APD juga? Mungkin karena mereka juga menghargai makanan. Kayak jadinya kebayang gitu, kalau misalnya mereka yang dibagiin makanan nggak pakai masker, terus tiba-tiba yang bagi makanan udah bersih, terus pas ngasih makanan, yang dikasih makanannya malah batuk. Kebayang kan tangan temennya yang ngasih makanan itu jadi mengkontaminasi makanan temennya yang lain. Jadi mereka ternyata menghargai makanan mereka dan menghargai makanan teman-teman mereka. Sekian. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik. Video tadi sedikit memberikan kita jawaban ya, kenapa kalau kita ke Jepang bersih banget. Ya kan? Itu keunggulannya ya. Ya, Jepang punya banyak kekurangan ya. Tapi poin penting yang signifikan beda sama kita mungkin kebersihan. Kalau kita pelajari budayanya Kaizen itu memang salah satu hal yang dijaga sekali yang namanya waste. Jadi apa namanya kesia-siaan itu waste itu sebenarnya Islami banget ya. Itu tercermin dari kisah tadi. Oh berarti kita bisa mengandalkan ternyata proses untuk membangun kebersihan itu dimulai dari bahkan di jam makan siang ya, yang sebenarnya jam istirahat. Kita bisa mengandaikan bahwa proses tadi itu tidak terjadi begitu saja. Ini pasti by design. Di balik layar ada orang-orang yang pernah memikirkan proses makan siang akan seperti apa, flow-nya. Yang kita lihat yang sudah jadi kebiasaan. Tapi kayaknya sih itu tidak terjadi tiba-tiba. Itu di belakangnya pasti ada sekelompok orang yang memikirkan dan mungkin meneladankan terus-menerus ya. Jadi kalau kita lihat tadi bersihin lorong itu karena memang di sana tidak ada janitor. Saya sudah konfirmasi dengan teman saya tinggal di sana, emang nggak ada janitor di sana. Jadi dibangun habit seperti itu ya. Nah, maka pertanyaan ini jadi penting ya. Sepertinya agak sulit mendirikan proses tadi di makan siang kalau kitanya sendiri tidak melakukannya kan. Tadi bahkan kan sambil bercanda gurunya yang makan pakai sendok itu ditegur nggak pakai sumbit itu di sana aib ya kan. Ya, kalau di kita sih jangankan pakai sendok pakai tangan ya kan. Ya, tapi nggak masalah. Poinnya adalah ada kesepakatan budaya dan norma yang kemudian dijaga. Itu kan tadi cara mereka berterima kasih dan sebagainya. Nah, disitulah berarti ya tadi di luar hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Orang tua kadang-kadang nggak bisa kita kendalikan, ya kan? Masyarakat nggak bisa kita kendalikan. Tapi jangan-jangan masih ada hal-hal di dalam lingkup kita yang masih bisa dikendalikan. Contoh tadi ada hal kecil yang membuat anak-anak itu kayaknya nggak mau buang-buang makanan. Apa kira-kira? Ketangkep nggak tadi? Ya itu sisa. Ada lagi. Sulit itu kan pas bagi-baginya. Ada satu hal kecil sambil mereka makan awal-awal. Iya. Setiap makan diceritakan bagaimana makanan itu dihasilkan sehingga mereka tahu itu ditanam sama kakak kelasnya, sekian lama nanemnya, nanti kita juga melakukan itu. Itu kan kayak sepele ya, cuman cerita ya. Tapi mungkin ketika itu dilakukan bertahun-tahun itu menjadi sebuah budaya, jadi habit. Nah, maka kalau ditarik nih, nah sekarang kita mau kenalan dengan ilmu NLP-nya nih. Kalau ditarik, nanti pertanyaan yang paling menantang kan adalah kira-kira saya itu berarti pengen meneladankan kebiasaan apa? Karena kebiasaan saya kemungkinan akan ditiru sama siswa kita. Nah, disinilah akhirnya ilmu ini nanti tidak ada habisnya dipakainya. Karena meskipun kita sudah ada di sekolah yang baik, sekolah kita oke, kayaknya sih selalu ada cara buat lebih baik. Nah, ilmu NLP ini nanti teman-teman Bapak sekalian, ini adalah ilmu buat membantu kita bangun habit tadi. Coba kita lihat tadi habit guru yang gosok gigi tadi. Itu habit gosok gigi itu sederhana apa rumit? Yakin sederhana? Nah, rumit kalau jarang, berarti ada nggak orang yang tidak punya habit gosok gigi? Banyak, makanya ada dokter gigi, ya kan?
Makanya ada dokter gigi dan itu termasuk profesi yang paling mahal ya, lebih mahal daripada dokter puskesmas ya kan. Karena memang gosok gigi itu kita yang punya habit itu berarti beruntung nih, orang tua kita mendidikan, mungkin guru sekolah mendidikan, tapi ada yang nggak seperti itu. Berarti itu sebenarnya habit yang rumit apa yang mudah? Rumit juga loh, ya kan? Bagi kita di sini habit sholat 5 waktu rumit apa mudah? Mudah, tapi kira-kira aslinya rumit nggak tuh? Rumit. Orang saya masih ketemu orang umur 35 ngaku muslim nggak pernah sholat, susah banget loh. Ada loh yang seperti itu. Berarti itu habit yang sebenarnya rumit. Kebetulan kita beruntung, kita dibangun dari kecil sehingga kita ngerasa itu mudah, alhamdulillah gitu ya. Nah, berarti kita habis ini soalnya mau merenungkan ya. Di titik usia saya sekarang, di pengalaman diri sekarang, apalagi yang mungkin bisa saya teladankan ke depan supaya tadi punya murid yang apa tadi? Yang relevan. Berarti mau terus belajar. Punya murid yang jujur dan amanah, punya murid yang punya karya, gitu ya, nulis terus sampai tua begitu. Nah, apa yang kira-kira bisa saya teladankan di luar materi dan kurikulum ya? Materi kurikulum itu bukan bahasan kita sekarang ya, tapi di sekarang ini apa yang bisa saya teladankan? Nah, soalnya setelah saya renung-renungkan ya, tadi yang pas saya cerita soal Hari Guru, lalu saya mengenang guru-guru dari SD sampai kuliah yang saya teladani sampai sekarang dan saya bahkan ingat nama-nama beliau. Ternyata kalau dipikir-pikir saya nggak ingat pelajarannya. Misalnya ya, guru SD yang pertama kali minta saya ngasih pidato di perpisahan, itu mungkin berjaya sekali buat karir saya sekarang toh. Ini kan karir saya sekarang ngomong nih. Guru pertama yang nyuruh saya pidato tuh guru SD namanya Pak Imam. Guru matematika. Saya nggak ingat pelajarannya, tapi saya ingat momen beliau mempercayai dan mendidik untuk ngasih pidato. SMP juga sama. Yang paling saya ingat saya Pak Heri, pembina OSIS, yang pertama kali dorong saya buat jadi ketua OSIS saat itu. Saya nggak ingat pelajaran matematikanya beliau, tapi saya ingat momen dia dorong saya buat jadi ketua OSIS. Di SMA juga gitu, guru yang saya ingat namanya Pak Lutfi, wakil kepala sekolah kesiswaan sekaligus guru bahasa Arab. Saya nggak ingat pelajaran bahasa Arabnya, tapi saya ingat ketika beliau mempercayai kami buat jadi OSIS yang lebih aktif. Begitu juga dosen-dosen saya gitu. Oh, berarti kayaknya kalau dipikir-pikir jauh lebih banyak saya niru perilakunya daripada niru pelajarannya. Tapi habis ini jangan kemudian kita nggak ngajar ya. Bukan. Itu mah udah pasti kan ada kurikulum silabusnya ya. Ya kadang-kadang yang kita lupakan bagian itunya ya. Cara kita berjalan, berpikir, bertindak, ngambil keputusan, marah, tidak marah. Itu kadang-kadang yang lebih unconscious, lebih tidak sadar ditiru sama orang. Nah, ini yang pengen kita pelajari dari NLP. Nah, sekarang kita kenalan ya. Apa itu NLP? Nah, N-nya adalah neuro, L-nya linguistik, P-nya. Nah, ini ilmu agak rumit jadinya ya. Karena neuro itu saraf biasanya fakultasnya apa? Kedokteran biologi, linguistik itu fakultasnya sastra bahasa, programming itu fakultasnya. Nah, 3 fakultas jadi 1 kan repot ini. Nah, tapi ada cara mudahnya begini ya. Neuro tadi apa maknanya? Saraf. Orang Indonesia tuh punya cara menggunakan kata saraf yang menarik. Misalnya saya tetanggaan sama seorang kawan namanya Rudi. Rudi bilang begini, Ted, ada tetangga baru tuh. Orangnya kayaknya saraf ya. Nah, kira-kira ada apa tuh? Gak gila ya. Jadi ada problem dengan apanya? Dengan otaknya, dengan jiwanya gitu ya. Jadi neuro di sini nanti maksudnya adalah berhubungan dengan saraf, tapi sebagai hardware dari pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran perasaan kita itu tidak bisa dilihat secara langsung, tapi zaman sekarang sudah bisa dikenali gejalanya lewat gejala saraf. Kalau misalnya kita sekarang nih dipasang EEG di kepalanya. Nah, ini tanggal berapa sih? 29. Udah gajian belum sih, Pak? Belum ya? Tanggal 1 ya? Oh, berarti kemungkinan nih saraf area stres akan masih bekerja di sini ya. Merah-merah gitu kan. Nanti di tanggal 1 itu hijau semua tuh, hijau di sini. Tapi nggak lama hijaunya, cuma setengah hari. Karena biasanya hari gajian tuh dari cash flow, pagi dapat cash, yangnya langsung flow ya kan. Ya, jadi
pikiran perasaan nggak bisa dilihat langsung, tapi gejalanya bisa dikenali lewat saraf. Jadi maksudnya kalau kita ngomong neuro itu ya, ngomongin pikiran dan perasaan. Dengan kata lain ini ngomongin psikologi. Menurut saya salah satu ilmu yang selain ilmu agama yang kepake sehari-hari itu paling banyak psikologi. Sebab matematika meskipun kelihatan keren nggak kepake sehari-hari. Contoh, matematika itu nggak kepake kalau udah urusan sama istri. Jangan hitung-hitungan sama istri ya. Nggak kepake itu ya. Ya, tapi psikologi itu ternyata kepake ya. Buat memotivasi kita ya, buat sabar ya kan. Ya, itu ternyata kepake ya. Jadi N-nya neuro maksudnya psikologi. Nah, linguistiknya apa Mas Teddy? Linguistik artinya apa? Nah, ada linguistik, ada language soalnya. Apa bedanya linguistik sama language? Language bahasanya, linguistik ilmu kebahasaannya. Gitu ya. Jadi ilmu ini tidak mempelajari bahasanya, tapi mempelajari bagaimana bahasa itu bekerja. Saya ambil contoh ya tentang efek neuro dan linguistik ini. Kita punya papan tulis ada spidolnya nggak sih? Ada? Boleh pinjam kalau ada. Biasanya sih guru pegang spidol terus tuh di. Oh ya kan ada stoknya. Oh guru beneran berarti soalnya ada spidolnya. Ya kan? Oh iya ada situ. Ya. Oke. Misalnya ya saya kasih kalimat di sini. Mohon maaf tulisan saya apa adanya ya. Coba kita baca sama-sama, apa bacanya? Anto digigit anjing. Baca kalimat ini apa yang terpicu dalam pikiran perasaan kita? Sakit kayaknya itu. Apalagi? Hati-hati rabies. Kasihan. Gitu ya. Baik. Sekarang saya kasih kalimat yang kedua. Ya kita baca sama-sama. Apa yang muncul sekarang? Sarap nih Antonya, ya kan? Gila nih Antonya, ya kan? Nah, coba ya kita perhatikan ya. Dua kalimat ini katanya sama apa beda? Sama persis. Ada Antonya, ada digigitnya, ada. Tapi kok pas kita baca yang atas sama yang bawah rasanya beda ya? Iya. Maknanya beda, tapi bukan karena katanya diganti. Cuman urutannya ya, sintaksnya yang diganti ternyata punya efek. Nah, menariknya kenapa namanya neurolinguistik? Neuro kita, pikiran perasaan kita itu ternyata dipengaruhi tidak cuman oleh katanya itu sendiri, tapi bagaimana kata itu digunakan. Ambil contoh lain kalau biar makin mantap ya. Coba kita simulasikan sedikit ya. Semua punya tangan kanan? Tangan kanan bisa diangkat? Siapa yang suruh angkat? Nggak ada kan? Saya nanyanya apa tadi? Punya tangan kanan. Harusnya jawabnya? Tangannya bisa diangkat, jadi jawabnya? Kenapa pada ngangkat? Nah, nanti di dalam itu nanti ada satu kumpulan ilmu namanya pola-pola bahasa hipnotik. Nah, salah satunya yang tadi namanya conversational postulate. Conversational postulate itu mengatakan kalau orang dipertanyakan kemampuannya, dia tidak akan menjawab tapi langsung Nah, menarik ya. Kalau kita paham cara kerja bahasa, kita bisa mempengaruhi neuro orang. Tapi tidak lewat kata-kata langsung, kadang-kadang lewat struktur kata atau bahasa yang non-verbal saja. Ya kan? Itu karena bahasa ya. Tapi kadang-kadang bukan karena itu. Coba kita baca ya. Anto digigit anjing. Bisa marah juga. Kenapa kira-kira? Karena jeda sedikit itu, koma, dan kata sesudahnya, itu seperti menunjuk pada sesuatu ya. Jadi kalau Anto digigit anjing itu, tadinya menunjuk pada anjing yang itu, tapi kalau Anto digigit anjing, itu kayak nunjuk pada yang ini gitu. Nah itu terjadi kenapa?
Karena manusia ternyata punya ini ya, punya program dalam dirinya ya. Kita tuh punya program. Pikiran, perasaan, tindakan kita tuh ada programnya. Dan manusia itu paling banyak diprogram pakai bahasa. Itulah sebabnya hampir semua, paling tidak yang saya tahu, semua agama di dunia ini, ajarannya bentuknya adalah bahasa. Semua punya kitab suci. Saya belum pernah ketemu ada agama yang kitab suci bentuknya gambar komik gitu misalnya. Pasti bentuknya kata-kata, wisdom, lagu gitu ya. Nah, jadi karena memang manusia itu cara kerjanya seperti ini. Nah, berarti nanti ini kepakai buat apa? Kepakai buat tadi bahasan kita sementara. Kan kita pengen meneladankan hal-hal baik. Nah, padahal hal-hal baik itu nggak mudah dilakukan. Maka pertanyaannya, ada program apa yang menghambat selama ini? Dan bagaimana saya mau ganti program itu? Sebab orang yang, misalnya, saya pengen meneladankan hidup sehat. Jadi saya mau istiqomah dalam berolahraga. Kayaknya sih di sini mah istiqomah semua ya kan? Nah, kalau amin berarti masih harapan ya kan? Nah, saat kita nanti bisa istiqomah berolahraga, itu berarti kita sudah punya program. Program olahraga otomatis. Bangun pagi habis subuh, ada waktu jogging, otomatis tuh. Nah, berarti kalau dibalik, kalau kita bangun pagi ada waktu setengah jam nggak jogging, berarti ada program juga. Programnya namanya tidur lagi. Programnya namanya scroll medsos. Ya, programnya namanya zikir tapi sambil ngantuk-ngantuk, ya kan? Nah, itu masih mending, ya kan? Nah, pertanyaannya kemudian gimana program ini bisa saya ganti? Saya mau ganti program saya yang tadinya scroll medsos menjadi push up 20 kali. Nah, itu kan pengen diganti tuh. Ya, nanti kita akan bahas di neurolinguistiknya. Jadi sederhananya NLP ini ilmu kayak gini ya. Psikologi praktis untuk bangun habit dengan cara memprogram pikiran perasaan kita lewat kecakapan bahasa. Soalnya kita itu bisa terpengaruh seringkali lewat kata-kata orang. Bahkan orangnya tanpa menyentuh kita. Ya kan? Saya ketemu sama siapa ya? Siapa Kak? Dara. Setahun lagi kita ketemu misalnya ya. Pengen bikin beliau bahagia, gampang. Kak Dara kayaknya langsing kan ya? Wah, bahagia dia. Iya. Mau bikin beliau putus asa, ganti dikit gendutan ya kayak ya. Wah, langsung sakit hati. Cukup pakai bahasa. Nah, kira-kira seperti ini ya, overview-nya sih ilmu NLP ini. Gimana mekanismenya? Nah, ini dia nanti. Saya habis ini mau saya terangin dulu, habis itu kita akan pause dulu, kita tanya jawab sebentar ya. Mekanismenya kurang lebih kayak gini nih. Biasanya kita itu mau bangun habit itu karena kita pengen punya hasil. Ya kan? Ya, bangun habit olahraga pengen dapat hasil apa? Sehat, turun berat badan, apalagi six pack, ya kan? Pasti pengen dapat hasil. Jarang ada orang bangun habit tapi nggak ada hasilnya. Jarang. Apa contohnya habit yang kita nggak pengen ada hasilnya? Nggak ada. Pun habit yang nggak produktif, misalnya leyeh-leyeh gitu. Leyeh-leyeh yang panjang sekali. Itu hasilnya apa? Kita berharap apa sebenarnya? Ya tenang gitu kan? Pasti ada hasilnya. Nah, masalahnya hasil selalu datang dari ini kan. Jadi nanti kita ingin mencari tahu tindakan dan hasil yang kita mau. Apa yang mau kita improve, mau kita tingkatkan. Nanti habis ini kita akan latihan. Masalahnya adalah seringkali kita sudah tahu tindakannya. Tapi pertanyaannya bagaimana tindakan itu dilakukan. Nah, kita pengen tahu dari mana datangnya. Dari mana datangnya tindakan? Kemauan, apalagi? Niat. Saya tuh masalahnya udah niat sholat tahajud tapi nggak bangun-bangun ya. Action man nih tindakan ini kan dari Allah. Siapa tadi yang bilang dari Allah? Ya iya sih, semua juga dari Allah. Ikhtiarnya maksudnya.
Yang menarik, nanti kalau kita belajar NLP lanjut, ternyata tindakan itu dalam NLP lahirnya dari perasaan. Coba kita analisis ya. Ada tindakan orang makan. Kenapa orang makan? Karena lapar. Kalau orang makan karena lapar, maka harusnya tidak ada orang yang obesitas. Karena pas sudah kenyang, dia berhenti. Lalu kenapa ada yang obesitas? Nah, ternyata nggak cuma ada karena suka, ada karena nafsu, ada penasaran. Apa sih penasaran? Ya, udah cobain satu makan. Ini jangan-jangan beda, ya kan? Ini jangan-jangan beda gitu kan? Nah, ternyata tindakan kita itu dipicu oleh berbagai ya, pengen nyoba, penasaran, kangen, ya kan? Ikut-ikutan, FOMO, ya. Ini, iya. Itulah sebabnya tadi ya, kadang-kadang orang habis gajian itu kayak nggak bersisa. Karena tepat di hari gajian, iklan muncul. Iklan yang memicu apa? Perasaan. Perasaannya apa misalnya? Ih sayang lo diskon ini. Apa? Iya, sale nih sayang kalau nggak dibeli. Ini sepatunya diskon 50%, padahal kalau nggak dibeli kan diskonnya 100% tuh. Ini dia. Ya kan? Perasaan. Nah, jadi nanti kita itu pengen belajar, saya mau bangun kebiasaan yang positif. Pertanyaan adalah perasaan apa yang akan mendorong hal itu? Iya. Ini ya terbukti. Nah, cuman kadang-kadang perasaan itu kan tidak bisa dikendalikan ya. Datang pergi begitu saja kan. Nah, maka dari itu kadang-kadang orang nyari jodoh susah. Karena udah dikenalin, gak ada hasilnya gitu. Perasaannya ini kok kayak agak relate kayaknya setelah ini ya. Banyak yang masih nyari jodoh ya. Saya kasih tahu yang lagi nyari jodoh. Nyari jodoh itu mirip seperti ilmu selling. Harus ada prospeknya, ya kan? Harus ada kirim proposal, ya kan? Terus ada presentasi dulu gitu ya. Sampai nanti closing, ya kan? Ya. Baru kita pengen tahu. Oke. Saya mau push up 30 kali yang saya tahu itu sakit, tapi saya mau lakukan, saya butuh sebuah perasaan. Datangnya dari mana perasaan itu? Nah, baru ternyata datangnya dari pikiran. Nanti kita akan Mari kita lanjut. Tadi saya mana kita ya? Saya suka lupa kalau habis break gini nih. Kebiasaan baru yang perlu emang buat apa? Kebiasaan baru buat apa? Ini ya tadi ya. Hasilnya yaitu apa yang saya ingin dikenang ya. Jadi ada kebiasaan baru yang ingin saya bangun. Nah, pertanyaannya tadi kan, saya pengen dikenang sebagai apa nih? Pasti butuh kebiasaan, ya kan? Kalau saya pengen dikenang sebagai seorang yang bersih gitu, apa habitnya? Pasti ada rutinitas bersih-bersih. Apa lagi? Merapikan. Apa lagi? Oh, wangi. Oh iya. Dalam hal itu ya. Ya betul. Oke, baik. Nah, maka pertanyaannya kan habis itu adalah gimana kebiasaan baru ini mau dibangun gitu ya. Nah, dari mana datangnya kebiasaan kira-kira? Pengulangan dari tindakan. Ya, tindakan yang diulangi lama-lama jadi kebiasaan. Berapa kali diulangi? Sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita baca ada beberapa riset, misalnya habit itu ada yang bilang 20 hari, 30 hari gitu ya. Saya kok nggak yakin ya. Saya yakinnya habit itu terbentuk setahun minimal. Makanya habis puasa Ramadan, habis Syawal, habis itu berat badan turun lalu naik lagi ya kan? Turunnya 3 kilo, naik ke 5 kilo gitu. Nah, itu kan
Berarti memang kayaknya nggak cukup ya 30 untuk membangun kebiasaan. Definisi kebiasaan adalah biasanya sesuatu dilakukan sudah tanpa sadar. Itu biasanya terjadi memang di setahun. Jadi kalau kita nanti mau bangun habit, maka time frame-nya sepertinya sih perlu agak panjang ya, setahun gitu ya. Saya mau pertahankan ini setahun misalnya. Itu tidak mudah. Nah, maka pertanyaannya gimana saya mau melakukannya? Tadi dikatakan bahwa tindakan datangnya dari perasaan. Maka pertanyaannya kemudian adalah perasaan apa yang perlu saya hadirkan untuk membangun kebiasaan baru. Nah, ini menarik. Berarti kita perlu tahu ilmu-ilmu tentang perasaan. Coba kita cek. Sebutkan jenis-jenis perasaan. Senang. Sedih. Apa lagi? Marah. Kesal. Kok banyakan sebelnya nih kayaknya. Apa lagi? Khawatir. Cinta. Apa lagi? Dilema. Ini kayaknya banyakan yang jatuh cinta nih. Sedih, marah, dilema ya. Dilema. Sayang. I see. Nyaman. Apa? Puas. Nah, sebenarnya perasaan itu nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Yang perlu kita ketahui adalah perasaan biasanya ada dua macam. Ini yang kami temukan ya di Indonesia University-nya. Ada perasaan yang nuansanya itu naik, ada perasaan yang nuansanya turun. Contoh, senang kira-kira naik apa turun? Saya senang gitu ya, semakin senang. Kan nggak ada orang yang saya senang banget deh, nggak ada. Adanya saya senang. Tapi sedih yang mana? Turun. Nggak ada yang saya sedih banget. Nggak ada. Sedih itu pasti turun, ya kan? Khawatir, turun ya. Cinta, naik. Nah, naik turun. Itu mah namanya belum yakin berarti kalau naik turun ya kan? Nah, belum yakin. Nah, maka nanti kita perlu merenungkan perasaan apa yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan yang kemungkinan harus disesuaikan naik sama turunnya. Contoh, tadi maaf Bu, namanya Bu Zami, pengen lebih sabar. Itu konkretnya tindakannya apa misalnya? Latihan apa pengen lebih sabar? Kan beliau yang pengen sabar, kenapa situ yang Bu latihan apa Bu misalnya Bu? Oh, latihan apa misalnya? Biasanya latihannya itu ketika cooking class barengan. Apa? Jadi mau berlatih apa? Melakukan apa misalnya supaya sebagai bukti bahwa itu sabar tuh, sabar yang seperti itu gitu. Nah, latihan untuk berhenti kalau ada yang memicu ya, tarik nafas. Itu kira-kira perasaan jenis yang mana? Naik apa turun? Turun ya. Nah, jadi saya ini problemnya dengan ilmu kayak NLP ini kan ada dalam golongan ilmu pengembangan diri ya. Entah kenapa di ilmu pengembangan diri itu satu perasaan yang terlalu dominan diomongin adalah termotivasi, semangat. Tapi kan nggak cocok ya buat tadi ya. Saya semangat bersabar. Kayaknya nggak pas. Ya kan, sabar tuh kayaknya sabar, tenang, tahan dulu. Jadi perasaannya jenisnya adalah turun. Nah, ini mesti dicari nih. Mungkin bentuknya perasaan nyaman, tenang, ikhlas. Ya saya mah ngajar ikhlas saja. Kalau dia ngerti, alhamdulillah berarti Allah yang bantu. Kalau nggak ngerti ya dicoba cara lain. Gitu kan? Kan kadang-kadang problem kita sebagai pengajar itu merasa bahwa kita bisa mempengaruhi pikirannya gitu. Padahal mungkin kita hanya menyampaikan pesan, dia paham apa enggak, itu banyak hal yang enggak dalam kendali kita. Tapi kadang-kadang kalau ditungguin ntar nyampe gitu. Ya kan?
Saya ngajari anak saya buat apa namanya? Punya habit beresin kamar. Itu dengan berbagai metode parenting saya pelajari. Nggak ada yang jalan. Sampai akhirnya ya udah, pokoknya saya taunya ini, saya ikhtiar, saya ingetin caranya begini. Sisanya udah. Setahun jadi sendiri tuh. Tapi jadinya tuh kayak nggak ketahuan kapan gitu loh. Kayak emang harus dibiarin aja gitu. Jadi memang mungkin tadi ya, ikhlas, sabar. Tapi tadi apa, ada contoh perilaku lain apa misalnya yang pengen dibangun? Yang kiranya butuh naik. Yang butuhnya perasaan yang naik gitu. Ya apa, misalnya tindakan apa? Tentang apa? Tentang apa? Karakter itu pribadi, terus yang mau dikenal itu biar bisa selalu ada buat murid-murid yang merasa tidak diperhatikan. Berarti perilakunya latihan memperhatikan. Perhatikan naik apa turun? Mana kira-kira ya? Saya mau berlatih memperhatikan, lebih peka, lebih atentif. Naik apa turun ya? Saya itu bersemangat untuk peka atau saya bersemangat untuk peka? Yang mana? Agak naik ya, meskipun naiknya mungkin tidak menggebu-gebu ya kan. Tapi naik, karena saya yang tadinya mungkin lebih fokus sama tugas saya, sekarang saya fokus untuk keluar ke orang lain. Jadi yang pengen kita kenali. Sebab ternyata perasaan itu mungkin sebagian kita kenal namanya ini, senang, sedih, kesal, marah. Tetapi sebenarnya jenisnya tidak cuma ini. Perasaan itu banyak dan namanya kadang-kadang nggak nyambung sama rasanya. Ada yang keturunan Jawa nggak? Pernah dengar perasaan getun? Gimana jelasinnya itu? Tapi bagi orang Jawa ada getun. Getun tuh kayak gini-gini nih, kayak coba tadi. Apa kalau bahasa sini apa namanya? Aduh. Coba. Nah, gitu tuh ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, Kak, ya? Iya. Nah, kadang-kadang perasaan itu kalau kita nggak tahu namanya, itu menariknya bisa dimetaforakan. Karena kita sering menggunakan metafora untuk menjelaskan perasaan. Contoh, saya seperti menerima beban berat di pundak saya. Itu kan pakai apa namanya? Metafora. Kan nggak ada bebannya di sini. Tapi perasaan yang saya rasakan, saya metaforakan seperti ada beban. Coba contoh lain. Perasaan apa yang suka kita bilangnya pakai metafora, pakai perumpamaan? Hah? Saya seperti terobek-robek perasaan saya. Iya, tercabik-cabik. Ini emang kayaknya banyak yang cinta tertolak kayaknya. Kata-katanya menusuk hati. Nah, itu kan metafora. Apalagi? Coba sebutin. Hatinya berbunga-bunga. Ya, itu juga perasaan ya. Dimetaforakan seperti bunga. Apalagi? Baik. Aduh. Ya, gitu ya. Nah, jadi poinnya di latihan ini, pas jawab pertanyaan ini, apa perasaan yang perlu saya hadirkan untuk membangun kebiasaan baru? Jangan terjebak hanya pada perasaan yang sudah ada namanya secara formal. Ya, kita coba cari, renungkan apa yang kita perlu rasakan. Nah, caranya gimana Mas Dedi? Nah, caranya adalah gini. Tadi kan siapa namanya? Di awal saya terangkan NLP itu, manusia itu belajar paling basic lewat apa? Modeling. Meniru kan? Nah, kita itu bisa meniru 2 orang minimal. Meniru orang lain yang sudah bisa melakukan ini dengan baik. Kok ada teman saya yang bisa sabar ya ngadepin muridnya. Itu apa yang dia rasakan setiap kali mau mengajar. Kok ada orang teman saya yang bisa rutin olahraga ya, itu sebelum berangkat, sebelum mulai dia merasakan apa. Saya bisa wawancarai, saya bisa tiru,
atau meniru diri sendiri di masa lampau kalau kita punya pengalaman. Contoh misalnya ya, kenapa hampir tidak ada manusia normal yang gagal berjalan? Karena pada saat dia belajar berjalan, jatuh, nggak ada yang menghina. Dan dia tidak merasa terhina pas jatuh. Malah pas dia jatuh diapain? Bentar, coba pegang lagi gitu kan. Nah, tapi kok setelah dewasa ada yang gagal belajar kimia, nggak ngerti-ngerti, belajar fisika, nggak ngerti kenapa kira-kira? Nah, jadi minimal dia suka bully dirinya sendiri kan? Aduh, aku kayaknya emang bodoh ya. Nah, untung bayi itu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada bayi yang pas dia jatuh, aku kayaknya nggak berbakat jalan deh bu, nggak ada kira gitu. Dia berdiri aja, jatuh berdiri aja gitu ya. Nah, jadi ada perasaan apa tuh kira-kira? Apa perasaan yang membuat bayi bisa berdiri pas latihan jalan itu? Nggak ada perasaan apa-apa kayaknya. Apa namanya tuh? Ada sih perasaan, tapi bukan apa namanya ya? Kayak ya, nothing tulus tuh kayak apa ya namanya berarti ya? Ya udah, ya jalanin aja. Nah, betul, jalanin aja. Jalin aja. Jalin aja. Jalanin aja gitu. Jalin aja. Nah, itu yang saya baru ketemu pas udah agak tua. Jadi pas kuliah, saya kan kuliah lagi setelah berapa belas tahun nggak kuliah dia. Jadi pas baca jurnal, baca tulisan ilmiah itu kan lama sekali. Tapi lama-lama ketemu rumus. Memang sesuatu bacaan nggak bisa saya dipahami ketika sekali baca, nggak bisa 2 kali baca, nggak bisa 3 kali baca, nggak bisa 4 kali. Tapi ketika 5 sampai 6 kali mulai paham. Jadi ketemu angka sekitar 5-6 kali baru akan paham. Jadi setiap kali baca bacaan baru yang rumit di pertama kali, saya bilang sama diri saya sendiri, emang nggak mungkin langsung dibaca lagi aja. Masih belum ngerti, ya emang belum 5, baru 2, lanjut lagi aja. Dan lama-lama setelah 5-6 kali, paham juga. 5-6 kali belum paham, ada lagi rumusnya tuh. Ini kan yang nulis manusia ya. Jadi pasti bisa dipahami manusia. Jadi berapapun saya akan ulang, karena saya yakin ini yang bikin manusia. Nah, itu perasaan yang membuat tadi kita kemudian jalan aja, maju aja. Nah, ini misalnya ya. Oke. Coba kita renungkan sebentar yuk. Kira-kira tindakan yang tadi teman-teman Bapak Ibu tulis itu saya akan bisa latih kalau saya merasakan perasaan apa. Ingat, tidak harus bentuknya yang baku begini ya. Tapi bisa juga bentuknya adalah metafora, perumpamaan. Saya akan berolahraga seperti anak belajar jalan. Dicoba aja, dicoba aja, dicoba aja. Misalnya gitu. Saya akan lebih, kalau kita tadi pengen misalnya bantu potensi siswa, berarti perilakunya adalah saya akan ngajak ngobrol, observasi, mencatat. Itu saya butuh perasaan apa ya? Penasaran. Betul. Karena dia pasti punya potensi. Saya yang belum tahu, saya penasaran. Apalagi kira-kira kemungkinannya? Oh iya, mungkin saya belum nangkep nih karena saya yang belum tahu, kurang nih pengetahuan kau. Coba ya tanya lagi. Apalagi kemungkinannya? Peduli, care. Saya peduli, jadi saya akan cari tahu. Nah, itu maksudnya ya. Penasaran, peduli, pengen tahu. Ini sebenarnya boleh ngobrol sama teman sebelahnya sih.
Kalau sibuk mikir sendiri susah ya. Gimana? Ada usul nggak? Ada usul nggak? Sebab kalau dibalik ya, perilaku kita yang sebaliknya itu juga ada perasaan pemicunya. Contoh, saya pengen sabar, saya pengen merespon dengan kalem, saya butuh kesabaran, itu belum bisa saya lakukan. Karena sebelumnya atau saat ini perasaan saya apa? Ya nggak kalem tuh misalnya. Gemes. Ya kan? Gemes gitu. Apalagi? Geram. Itu kan? Jadi pasti ada perasaan sebelumnya, iya, yang mengganggu itu. Nanti kita pengen cari tahu datangnya dari mana, dari pikiran yang seperti apa. Tapi kita mesti kenali dulu ini. Ada yang ketemu? Apa misalnya coba? Ustadz mau? Apa ceritanya tadi? Tindakannya yang mau dibangun? Rasa ingin tahu dan tindakannya ingin dibagikan. Ingin membagikan? Membagikan apa? Apa yang saya cari tahu? Oh, boleh saya cerita nggak? Oh iya, boleh. Mana tadi mikrofonnya ya? Ustaz. Tadi kan perasaan apa yang bisa hadirkan? Kayaknya mati demikian. Cek. Nah, Tadi perasaannya apa ya? Perasaan apa yang perlu saya hadirkan untuk bangun. Perasaan yang tadi awalnya itu ingin tahu dan caranya itu tujuannya untuk kebaikan. Hari ini tuh saya tuh lagi sering mengintegrasikan lagu-lagu tulisan. Jadi saya pengen membagikan apa yang saya temukan. Untuk itu saya butuh perasaan Ya, ingin tahu. Mungkin juga antusias. Ya kan? Saya punya antusias. Ini aku temuin itu. Tahu nggak kemana ini? Nah, gitu ya. Semacam itu kan. Yes, good. Jadi hari ini kita lagi sering-seringnya dengan penulisnya Beatles selama yang ditulis sama John Lennon. Ya, contohnya kemarin saya Across the Universe. Terus itu saya integrasikan dengan tafsir dan Al-Quran. Untuk gimana ya? Saya jadi pengen tahu dan penasaran ini Ustaz. Gimana mengintegrasikannya itu ya? Soalnya di sana tuh di lagu itu dia melakukan sebuah perjalanan spiritualnya itu dia. Waktu itu dia ketika India tuh ada satu yang orang dipercayai sebagai Tuhan waktu itu. Bukan namanya. Dan orang-orang itu Saya Bapak. Iya. Jadi ada sana di lirik mantra Jai Guru Deva. Dan hal-hal itu saya integrasikan ke tafsir dan Al-Quran sebagai prosesnya menyampaikan sebuah pesan. Karena saya sebagai pengajar DKI di sini hanya untuk pendekatan sebagai dari sebuah lagu. Dan memang kemarin beberapa tak aplikasikan di memang kebiasaan itu memang waktu masih DKI kemarin. Terus kita coba kaji, orang tahu lagu ini ternyata pada dipakai. Iya. Terus kayaknya untuk menjadi bahan diskusi karena dia suka juga. Dan Oke. ada lirik-lirik yang Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ada lain yang mau berbagi? Kayaknya ketemu perasaan apa? Perasaan itu nanti butuh saya akses supaya saya bisa terpacu untuk membangun kebiasaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi kan kalau ingin dikenal, saya ingin dikenal sebagai guru yang seperti apa. Kalau saya pribadi, saya ingin dikenal sebagai guru yang alim, berilmu, rajin beribadah. Oke. Karena itu yang belum saya lakukan. Sih. Kalau ibadah 5 waktu mungkin, iya. tapi kan rajin beribadah di sholat sunnah, kemudian puasa sunnah. Masa sih? Itu kan kalau misalkan
Kalau misalkan 5 waktu sholat itu kan kewajiban. Yang ketika orang rajin 5 waktu sholat, tidak perlu kita wow. Gitu. Karena emang itu udah kewajiban. Nah, maksudnya di luar dari kewajiban. Ya mungkin sering memberikan ilmu-ilmu agama yang lebih banyak lagi, yang lebih dalam lagi, contoh seperti Ustaz Asburi, Ustaz Fauzan, Ustaz Yunani. Kenapa demikian? Perasaan apa yang perlu saya hadirkan untuk membangun kebiasaan? Sudah, berarti tindakannya apa? Habitnya apa? Tindakannya adalah lebih rajin lagi untuk sholat sunnah, dan banyak hal-hal yang sunnah. Kalau ada setahun ke depan yang konkret apa? Pengen diistiqomahkan setahun ibadah yang mana? Ibadah tahajud, Oke. kemudian duha, puasa Senin Kamis. Nah. Karena dulu ketika santri ya saya rajin seperti itu. Cuman kalau sekarang nggak tahu ya kenapa. Ya. Oke. Terus perasaannya apa kira-kira? Perasaannya adalah saya yang perasaan apa yang harus ada, yaitu bukan semangat. Kalau semangat gampang kita temukan, yaitu rasa takut mati besok. Ya. Kita kan nggak tahu ya kapan kemudian. Kalau misalkan rasa takut itu yang akan memicu diri kita Iya. Betul, bener juga ya. Jadi kayaknya apa yang akan memicu saya, misalnya nih ada waktu sholat duha, ada dilema kan antara sholat duha atau apa misalnya yang suka menghalangi apa? Sehingga di momen itu yang bisa tapi nggak dilakukan misalnya. Misalkan udah terlanjur makan. Oh iya. Ya, ini hari libur misalnya ya. Atau hari libur, ya ada jam yang bisa tapi ada dilema saya sudah terlanjur rebahan, ya kan? Kalau masalah duha kan konsekuensinya agak panjang dikit, misalnya butuh dulu gitu-gitu ya. Nah, apa yang akan membuat saya terpacu ketika ada perasaan saya takut mati besok? Jadi perasaan takut itu ada gunanya ya? Ada gunanya. Nah, sip. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu ya. Ya, silakan Ustaz. Kesempatan. Masuk. Jadi saya tulis secara itu saya ingin sekali membuat terjemahan Quran versi sendiri, walaupun bukan ahli Quran, bukan ahli ulumul Quran. Maka sejak itu saya lakukan itu, berusaha menulis satu ayat satu hari saya tulis tangan, lalu saya bikin terjemahan. Nah, tetapi terjemahan ini setelah juga membaca yang lain, tapi kadang nggak jalan. Nah, akhirnya tadi perasaan apa ya? Tapi saya kemarin ngomong sama Bunda, jangan-jangan saya juga kemarin suka sepeda juga. Kemarin teman umur berapa itu 43 udah meninggal. Ada di 42 meninggal, bisa dari 53 belum meninggal. Jadi ada kekhawatiran juga ya, sisi nih, maka kayaknya harus digenjot lagi perasaan. Kan dulu saya setiap sholat tuh mungkin pagi itu saya tulis ayatnya aja, nanti siang saya mikir apa ya kira-kira pelajarannya. Saya baca dulu, nanti mungkin asar saya baca lagi itu ayatnya sama. Nah nanti isya itu saya paksain tuh, saya harus tulis apa saja gitu loh. Sampai saya ngitung, sekarang proses sekian, kalau saya nanti sekian tahun, kalau satu hari satu ayat itu ada 6.236 ayat, itu butuh sekian hari ya. Menurut saya cukup enggak? Nah kemarin itu perasaan, kalau umurnya pendek nggak selesai juga ya. Jadi, apalagi karena tadi nggak istiqomah setiap hari. Jadi saya juga merasakan hal yang sama. Mungkin perasaan akan meninggal cepat itu, umurnya nggak panjang itu juga bisa memicu kita. Ya. Sama seperti siapa tuh, walaupun dia Steve Jobs itu kan, karena dia sudah didiagnosa akan mati umur sekian, itu justru dia kebut proyeknya, mau melakukan apa supaya ada legacy
untuk manusia. Kira-kira gitu. Nah, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Tapi tadi poin menarik ya. Kan terinspirasi ya. Sepertinya perasaan takut mati besok mungkin akan memicu saya menulis. Karena yang sebelumnya tadi tertangkap gak? Kira-kira yang membuat menunda perasaan apa coba tadi? Rasa. Ada waktu banyak. Bukan tadi. Wah, kalau saya hitung nih bisa nggak nyampe nih. Ragu. Jadi ragu malah nggak menulis. Ya kan? Jadi ragu sebenarnya. Nah, perasaan ragu ini yang perlu kita ganti. Jadi skemanya begini kalau kita mau merenung ya. Ini hasilnya kita tulis ya. Kondisi saat ini, tindakan saat ini, perasaan saat ini, pikiran saat ini. Hasil saat ini adalah apa tadi? Saya belum alim, ya kan? Tindakannya adalah saya jarang-jarang melakukan ibadah sunnah. Perasaannya mungkin apa? Mager gitu kan ya. Nah, nanti habis ini kita bahas pikirannya apa yang menghambat sekarang. Nah, biasanya ada. Nanti kita ganti di sini gitu yang kita renungkan nih. Saya pengen jadi alim, definisinya adalah misalnya sholat duha rutin. Nanti saya mesti mulai setiap hari 2 rakaat. Nah, saya butuh perasaan apa tadi? Takut mati besok. Ya kan? Nah, terus di situ apa yang perlu kita pikirkan tadi ya? Dia belum kita bahas, habis ini kita bahas. Nah, jadi skemanya sederhana ini. Karena kita itu belum mencapai yang kita harapkan karena ada kondisi saat ini yang menghambat. Gitu. Jadi di momen itu nggak kita lakukan. Maka saya ingat sekali ya, tadi ya sudah lama tidak kuliah, pas waktu itu kuliah, pas mulai bahas metode penelitian, dosen saya mengatakan, yuk kita bikin proposal ya. Terus dosen saya mengatakan begini, ada satu penyebab utama tesis tidak selesai, yaitu tidak dikerjakan. Cuma itu penyebabnya. Nggak ada yang rumit, nggak ada yang susah, nggak ada yang... Cuma memang tidak di... Nah, soalnya di momen kita ingin mengerjakan, kita pasti mengerjakan yang lain. Nah, kadang-kadang mengerjakan yang lain tuh mungkin masih mending kalau sifatnya tidak produktif. Kadang-kadang karena ini orang soleh-solehah, lama-lama nyadar sendiri, wah aku terlalu berlebihan. Tapi problemnya kadang-kadang nggak mengerjakan itu karena ada hal lain yang jadi pelarian. Ya kan? Entah kenapa waktu saya bikin tesis itu pas mau nulis berat, tapi kok kamar kayaknya butuh diberesin. Saya beresin kamar dulu lah, ya kan? Pas buka mau nulis lagi, itu kayaknya ada sawak, bersihin dulu sawak lah. Gitu. Tiba-tiba jadi rajin bersihin kamar gitu. Di momen itu saya mengerjakan yang lain. Nah, ini perlu diganti ya. Perlu diganti. Nah, yang kita pikirkan yang sebelah sini. Oke ya. Terakhir pikiran. Pikiran apa yang perlu saya hadirkan untuk menghasilkan perasaan ini? Nah, tadi sudah kita singgung ya. Bagaimana kita mengenali pikiran? Pikiran kita ada 2. Satu adalah kata-kata, 2 imajinasi. Kita itu seringkali nggak melakukan sesuatu karena ada kata-kata. Nanti ajalah. Masih ada waktu. Kayaknya nggak selesai deh. Dalam hal kepenulisan, banyak penulis itu di komunitas saya yang nggak nulis gara-gara takut salah. Emang siapa yang mau baca? Sok kepinteran, ngerasa ahli banget nulis-nulis. Nah, itu tuh, ya. Jadi, bentuk pertama adalah kata-kata. Bentuk kedua, mungkin bukan kata-kata, tapi imajinasi, hal yang kita bayangkan. Kalau kita mau merasa takut mati besok, berarti kan kita perlu berimajinasi, bagus ya. Membayangkan tiba-tiba besok saya mati. Berarti selama ini kita nggak lakukan karena saya bayangkan besok masih hidup, yakin banget kita besok masih hidup. Itu kan? Maka kalau pikir sini ya, karena saya memikirkan besok saya masih hidup, perasaan saya santai, jadi tidak melakukan. Nah, jadi bisa 2 nih, apa yang kita katakan sama apa yang kita imajinasikan. Nah, pertanyaan tadi, pikiran datangnya dari mana? Pertama dari kata-kata. Kata-kata ini dipengaruhi oleh yang kita baca, oleh yang kita ajakin bicara, oleh lagu-lagu yang kita dengar. Nah, imajinasi dipengaruhi oleh yang kita lihat, oleh yang kita tonton di zaman sekarang ya.
yang kita scroll di IG atau di TikTok itu mempengaruhi imajinasi. Nah, kenapa? Ini pasti bukan di sini. Kenapa sekarang banyak usia menikah itu makin mundur? Ya kan? Karena ada imajinasi standar pasangan yang sangat tinggi. Para perempuan pengen suami yang tinggi, langsing, ganteng, dokter, kaya, alim, sabar, lembut pada istri, bisa bela diri. Ya. Nah, soft spoken, padahal di terakhir tidak ada. Kan? Iya. Jadi kan kita kadang-kadang gitu ya. Kalau melihat itu kan kayaknya dikumpulin semua yang ideal gitu, padahal yang sekumpulan itu nggak pernah ada gitu. Ya kan? Sama seperti tadi saya sebutkan soal riset. Banyak yang bilang riset itu bangun habit itu sebulan atau 2 bulan. Saya ketemu tuh salah satu riset yang mengatakan rata-rata habit terbangun itu 66 hari. 2 bulan kan? Tapi kalau saya baca datanya, data aslinya, itu ternyata nggak begitu. 66 itu kalau kita average. Tapi data aslinya itu memang ada yang 18 hari, ada yang 256 hari, hampir setahun. Kalau semua data di average, emang kelihatannya 60, tapi nyatanya ada yang cepat, ada yang hampir setahun. Itu nyatanya. Nah, nyari pasangan kan juga gitu ya. Ada yang soleh banget, tapi nggak ganteng. Ada yang ganteng banget, tapi nggak soleh. Ada yang soleh dan ganteng, tapi miskin. Jadi, selalu ada begitu. Ada yang soleh, ganteng, pinter, kaya, mertuanya nyebelin, iparnya nyebelin. Jadi, iya, kalau dikumpulin kayaknya ada yang ideal, tapi di dunia nyatanya nggak ada gitu. Nah, itu mempengaruhi imajinasi. Gitu. Iya, mempengaruhi pikiran kita. Nah, maka kita mesti mengkalibrasi imajinasi kita. Lihat nyatanya bagaimana gitu. Konkretnya seperti apa. Supaya yang ada di pikiran gitu yang realistis aja. Oke, nah. Maka pertanyaannya adalah, kita sedikit kembali sini. Saat ini yang menghambat saya pikirannya apa? Kemungkinan 2 kan? Ada kata-kata yang saya katakan di pikiran. Nanti aja lah, enggak juga enggak apa-apa. Gitu kan? Atau ada imajinasi. Apa imajinasinya? Saya masih hidup besok. Atau mungkin nanti juga ada yang beresin tuh. Biasanya kamar saya nggak diberesin tuh, besok beres sendiri. Ya kan ada yang beresin. Bukan saya gitu kan. Nah, ini yang pengen kita ganti. Kita ganti menjadi kata-kata atau imajinasi yang mendorong munculnya perasaan. Kalau saya pengen bisa bersabar dalam mengajari murid saya, kemungkinan yang perlu saya bayangkan apa? Apa yang perlu dibayangkan? Itu kalimat. Kalimatnya mungkin begitu ya, kalau pakai kata-kata. Tiap orang punya motivasi masing-masing. Tiap anak punya waktunya. Itu kata-kata. Kalau imajinasi apa? Ya, dia nanti. Ya, bukan sekarang, nanti. Kita tuh punya imajinasi itu nggak main-main loh. Siapa di sini yang sudah berkeluarga dan punya anak? Anaknya ada yang masih kecil? Di sekolah TK nggak? Belum TK. Ada yang sudah sekolah TK SD? Ada ya? Ada yang sudah. Sekolah TK SD itu, di sini belum ada ya? Butuh effort nggak? Butuh usaha, uang, nabung gitu ya? Lah kok mau? Padahal pelajaran TK tuh hampir nggak ada gunanya. Nyanyi, baris, apa gunanya? Nah, tepuk-tepuk, apa gunanya?
Kenapa nggak kita tunggu aja sampai dia gede, lalu kuliahin langsung bisa jadi insinyur pertanian? Kenapa nggak begitu? Kenapa butuh TK? Kemungkinan pada saat kita effort nyekolahin TK, kita tidak berimajinasi sekarang. Kita imajinasinya nggak mungkin dia bisa kuliah tanpa pelajaran nyanyi ini. Gitu kan? Jadi kita tuh berinvestasi sekarang, tapi yang kita imajinasikan masa depan. Sama kayak ibadah, kayaknya kita nggak masuk akal beribadah kalau yang kita imajinkan sekarang, karena ibadah secara konkret nggak semua kerasa manfaatnya langsung. Zikir menjadi tenang. Nah kalau nggak tenang gimana? Udah saya tambahin nggak juga gimana? Kan pasti bukan hanya itu ya. Zikir menjadi tenang itu kan hanya salah satu manfaat di sini. Tapi kalaupun belum tenang, saya tetap lakukan. Kenapa? Moga-moga jadi. Nah, itu kan yang bikin tenang kan misalnya kan. Dia ada imajinasi. Nah, kemungkinan kita belum melakukan karena imajinasinya menghambat. Gitu ya. Enggak juga nggak apa-apa. Ntar juga nggak apa-apa. Ini buktinya masih baik-baik saja. Kebanyakan perokok kan begitu ya. Perokok itu punya imajinasi yang sangat baik untuk membuat dirinya tetap merokok. Misalnya apa? Rokok tuh nanti bikin cepet mati. Kakek saya 80 tahun masih hidup. Gitu kan? Dia punya imajinasi. Ya kan? No, yang nggak merokok malah mati muda. No, dia pandai menemukan pikiran yang menghambat ini. Gitu ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ya, silakan. Oh, sana juga betul ya. Ini dulu. Langsung aja deh. Terima kasih sebelumnya. Izin memperkenalkan diri dari jurusan Informasi, kebetulan dari kurs kelas 10. Dan kebetulan juga dulu sempat kuliah di psikologi Pak Dedi. Jadi ada hal yang saya tanyakan. Jadi sejak di struktur pikiran itu, saya kepikiran bahwasanya apakah sama gitu struktur pikiran dengan persepsi itu. Kalau tadi dikatakan juga imajinasi itu ada kayak proses penginderaan. Ya. Salah satunya tadi kayak melihat, ataupun membaca, seperti apa. Jadi apakah sama ataupun bisa dikatakan sebagai di atas pikiran? Ya. Apakah termasuk dari bagian pikiran ataupun di atas pikiran? Karena tadi memang ketika Ustaz menanyakan hal yang sama, apakah di atas pikiran itu? Jadi saya mendengar Pak ini menjawab ada proses ada kata-kata itu juga kayak oh iya. Jadi pertanyaannya, apakah sama persepsi itu ataupun di atas pikiran? Terima kasih. Ya, yang saya tahu persepsi itu istilah umum ya untuk ini kan ini apa namanya? Betul ya? Kalau kita lihat terus kita pejamkan mata, bisa ingat nggak? Nah, yang kita ingat itu persepsi. Ya. Atau nama lainnya representasi, perwakilan dari ini. Bukan aslinya kan, dia perwakilan aja di pikiran kita. Nah, kalau dalam NLP ada dua nih isinya. Ada dua komponennya. Komponen pertama adalah strukturnya ini. Ya. Saya bisa mengingat ini karena saya bisa membayangkan bendanya ini dan saya punya nama yaitu botol. Ya kan? Imajinasi dan kata-kata. Tapi ini kan struktur. Botol menjadi agak terpaksa filosofis ya. Botol sebagai hakikat itu namanya isi pikiran. Nah, persepsi itu gabungan dua itu, hakikatnya dan strukturnya. Mau saya lanjutin nggak? Gini, hakikat tuh gini ceritanya. Ini apa?
Ini apa? Kok sama botol namanya? Padahal bentuknya. Nah, kok kita bisa bilang sama? Nah, bentuknya beda-beda, tapi kayaknya ini punya hakikat kebotolan yang sama. Kebotolan yang sama, gitu, ya kan? Nah, tadi ya sudah mulai belajar ini ya. Iya. Nah, jadi persepsi itu dua sisi itu tadi. Ada strukturnya berupa imaji sama kata-kata, lalu ada hakikatnya. Gitu. Nah, hakikatnya agak lebih sulit dikenali, tapi bisa dipahami. Iya. Kira-kira gitu ya? Nah, saya nggak paham istilah bahasa Arabnya. Iya, abstraksi. Betul, abstraksi. Makanya saya bisa mengenali seseorang yang udah lebih tua, dia ubanan, badannya agak gendutan, tapi sebagai orang yang sama. Misalnya, saya punya teman namanya Rudi, kenalnya 15 tahun yang lalu, dulu kurus, rambut hitam, sekarang gendut, rambutnya putih. Pas ngobrol, Rudi ya? Kok bisa tahu? Ya, pertama, secara struktur masih ada mirip-miripnya, lalu kemudian ada kerudiannya di dalam iya, dari omongannya, tema-tema ada kerudiannya gitu. Gitu ya kira-kira. Itu yang menyebabkan kalau kita pulang ke rumah ketemu pasangan kita nggak bingung. Ya, kalau nggak ada hakikatnya kita bingung kan? Gitu kan? Pas pulang kamu siapa? Nggak repot kan? Enggak, kita nggak begitu karena ada hakikat. Itu kira-kira Mas ya. Oke, nah nyambung sedikit sama pertanyaan sebelumnya. Dari mana datangnya pikiran selain strukturnya? Berarti adalah dari ide-ide yang kita kenali. Contoh ya, sekarang kita para guru itu kenal nggak istilah karakter? Kenal ya? Tapi kalau kita tanya, coba tunjuk yang namanya karakter itu di mana? Nggak bisa. Nah, kok kita sekarang bisa ngomong pendidikan karakter? Dari mana? Ya, karena sudah dibangun jadi ilmu kan? Dibahas, ada definisinya, ada contoh-contohnya. Tapi bendanya nggak ada. Bendanya nggak ada. Tapi bisa kita pikirkan. Itu karakter, talent ya. Jadi kan pakai talent mapping kan? Nah, itu kan talent itu berkembangnya belum lama. Waktu psikologi baru berkembang dulu, mungkin bukan angkatannya Ustaz sekalian ya. Di angkatan saya masih ukuran itu masih IQ aja. Single measure of intelligence itu namanya IQ. Jadi cerdas itu cuma diukur pakai IQ. Itu di masa lalu. Nah, kemudian ilmunya berkembang, ada yang namanya kecerdasan jenis lain. Ada yang namanya talenta, bakat itu ada. Tapi kalau ditunjuk barangnya nggak kelihatan. Tapi kita tahu itu ada, makanya pendidikan kita arahkan sesuai dengan bakat, minat, dan segala macam. Oke, ada lain? Oh, tadi. Oh, ini dulu ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Di sini saya mau mic-nya udah diambil ternyata. Iya, sudah dikooptasi mic-nya ya. Lanjut. Ya. Jadi kan setiap orang itu pasti ingin menginginkan dirinya lebih baik lagi ke depan. Jadi ini salah satu keresahan saya sebenarnya, dan alhamdulillah ternyata jawabannya hari ini dari materi ini. Yang saya pikirkan, saya sudah tahu nih kelemahan-kelemahan saya itu sudah teridentifikasi, dan bagaimana cara saya mengubahnya itu juga saya sudah tahu. Tapi balik lagi, action saya. Saya contohkan, saya ingin mengincrease skor IELTS saya. Oke. Nah, saya udah tahu nih, saya harus belajar. Action saya harus belajar. Perasaan saya juga sudah tahu. Saya harus penasaran, saya harus semangat, saya harus siap belajar, saya harus bahagia belajar, gitu. Tapi ada kondisi ketika action itu kita tidak bisa jalankan gitu. Walaupun kita sudah sadar, saya sudah belajar, tapi ternyata apa yang saya pelajari itu tidak saya pahami. Akhirnya saya berpikir sepertinya saya kurang fokus. Akhirnya
mengembalikan fokus Fokus. itu, tapi ternyata nggak balik-balik. Iya. Nah, terus akhirnya sampai kesal sendiri tuh. Ini saya harus kayak gimana? Ya. Apakah ya udah dinikmati dulu perasaan itu, atau dilawan dengan belajar, tapi nyatanya lebih lelah. Ya, itu pertanyaan bagus tuh. Saya pengen meningkatkan skor IELTS. Sejauh yang saya tahu caranya adalah latihan tiap hari. Anggaplah misalnya definisinya adalah misalnya, oh teman saya yang skornya tinggi dulu latihan setengah jam per hari gitu ya. Setengah jam per hari. Mau saya lakukan, masih berat. Saya butuh merasa enjoy, relax aja, ya, relax, santai. Nah, untuk santai saya butuh mikir kan? Mikirnya apa kira-kira? Tadi ketemu, saya pengen santai, tapi belum bisa karena kenyataannya soalnya susah. Pas soalnya susah, saya berpikir saya kurang fokus, lalu saya cari yang lain. Di situ salahnya. Karena pas saya nggak fokus, saya cari yang lain. Harusnya cari pikiran lain. Nah, contoh ya. Di momen saya pengen fokus, enjoy, saya butuh mikir adalah apa misalnya kalimatnya. Yuk latihan. Terus muncul pikiran lain kan. Aduh susah ya. Masak nasi goreng enak kayaknya nih. Gitu kan? Nah itu berarti pikiran lain kan. Sebaiknya pikiran ini diapain? Nah pikiran tuh nggak bisa dibuang tapi bisa ditimpa. Balikin ke yang tadi. Ya nanti kalau udah selesai saya akan masak nasi goreng. Jadi kalimat yang pertama tuh diulangi. Maka saya ketemu bangun habit itu ternyata tiga sebenarnya. Habit yang kelihatan tuh yang di sini nih. Tapi dua ini juga habit nih. Habit of the mind, habit of the body. Nanti di NLP ada teknik namanya mind to muscle. Kalau belum jadi tindakan, habitnya di pikiran dulu. Apa? Diulang-ulangin. Kalau belum jadi habit sholat duha tiap pagi, maka minimal nginget-nginget besok matinya diulang-ulang dulu. Beneran, minimal itu. Jadi pas lagi laya-laya tuh, aduh besok mati gimana, besok mati gimana, besok mati. Itu yang diulang-ulangin. Sampai dia memicu perasaan. Jadi habit of the mind sama habit of the body. Kayaknya sih itu mekanisme dari zikir. Diulangi sehingga muncul momentum. Momentum kita untuk bertindak. Gitu. Nah, jadi tadi sudah diintegrasi pikirannya diulang-ulang tuh. Yuk fokus, bisa yuk. Ah tapi susah, iya ntar juga bisa. Ditimpa terus di pikiran kita. Karena yang menghambat itu kan sudah jadi habit lama. Ya kan? Sudah jadi habit lama. Apa yang bikin kamu nggak rutin belajar? Ada pikiran. Ah, aku mah orangnya nggak pinter. Ditimpa dengan pikiran, semua orang tuh bisa jadi pinter kalau belajar. Tapi beneran nilai aku jelek terus. Iya, nilai jelek karena selama ini kalau ditimpa terus. Diulang-ulang. Dijadikan zikir. Itu. Jangan diganti ininya. Problemnya kan diganti ininya kan. Masak nasi goreng dulu, nyapu rumah. Dan ya ini menariknya ya. Ya setan itu kan gak mati-mati ya. Jadi itu jago sekali menggoda kita dengan hal-hal yang kelihatannya syar'i gitu loh. Ya kan? Ya, saya butuh belajar. Ditundanya bukan dengan maksiat, ditundanya dengan ngerjain hal lain yang gak penting-penting amat sebenarnya. Nyapain tetangga gitu misalnya. Itu kan bisa nanti gitu. Sekarang udah mau bangun. Ya kan? Gitu tuh. Terbaik nggak? Gitu ya. Jadi kalau belum bisa tindakannya minimal pikiran diulang-ulang. Nanti kalau mau searching di internet carinya teknik namanya mind to muscle. Mind to muscle tuh yang ada di pikiran diulang puluhan kali sampai dia memicu perasaan. Oke? Soalnya orang yang punya perasaan negatif itu berarti pikirannya negatif. Nah, pikiran negatif ini kan tidak sekali jadi.
Orang yang rendah diri misalnya, minderan, itu tidak tiba-tiba dia minderan loh. Kan manusia tidak terlahir minder. Tadi kita bahas, manusia terlahir confident. Pengen tahu, berarti minder itu dipelajari. Minder itu bukan bakat, minder berarti dipelajari. Kayaknya nggak sekali, nggak ada orang sekali dihina langsung minder. Kemungkinan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bertahun-tahun baru dia jadi minder. Saya punya kenalan, pinter di IT, kerja di salah satu perusahaan telepon. Kalau dia ngomong itu suaranya kecil dan selalu tubuhnya kayak membongkok begitu. Saya curiga gitu ya. Singkat cerita ada momentum ngobrol, ketahuan. Jadi dia punya bapak yang setiap kali dia melakukan kesalahan yang bagi saya sih lumrah bagi anak-anak, itu reaksinya berlebihan. Bertahun-tahun kayak gitu, jadi si anak pinter ini kayak gitu kalau ngomong kayak lingkup begitu. Tapi nggak sekali itu pasti bertahun-tahun. Nah, ada harapan nggak buat pulih? Nah, diganti. Proses coaching kan begitu. Ya, diganti latihan tegap, latihan menatap, latihan merasakan, latihan berpikir. Tentu nggak cepat, tapi bisa dilatih. Oke ya. Terima kasih Mas Edi pemaparannya. Jadi yang saya tanyakan kan ini berbicara mengenai yang dilakukan dengan kata dan imajinasi. Yang ingin saya tanyakan batas imajinasi itu sampai mana? Karena kalau kita bilang tidak ada batas, sekarang ada beberapa penelitian yang mengatakan berimajinasi bisa menimbulkan khayalan yang sifatnya maladaptif. Oh iya. Ya, yang mengatakan bahwa tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan. Nah, iya. Tapi kalau kita melihat menarik mundur dari beberapa orang karya sastrawan seperti Pramudian Catur, kemudian Dapil, itu kalau kita lihat khayalan itu tidak banget. Kalau misalkan khayalan itu dibatasi, nggak mungkin ada karya-karya mereka seperti itu. Iya. Jadi khayalan imajinasi itu ada batasnya tidak? Iya. Ya, jawabannya adalah tidak ada batasnya. Tapi perlu dibatasi. Kenapa? Karena ambil contohnya tadi ya. Sastrawan yang khayalannya tidak ada batasnya. Ceritanya bagus. Tapi kan cuma dalam konteks dia nulis novel. Dia tetap beres-beres rumah, dia tetap makan, dia tetap ngurus keluarganya kalau nggak diusir sama pasangannya, ya kan? Jadi imajinasi yang tidak ada batasnya di dalam konteks bikin novel, bikin film, ya kan? Steven Spielberg itu kalau di Indonesia dia tetap harus datang rapat RT kalau nggak mau dijulitin sama tetangganya, kan gitu kan? Ya, jadi batasannya adalah apakah imajinasi itu tetap membantu kita untuk hidup di realita itu, ya kan? Contoh ya. Tadi kita sempat ngomongin soal jodoh, ya kan? Kebetulan pasangan saya ini nggak cakep gitu. Tapi kalau saya fokus pada nggak cakepnya kan saya jadi sepet lihat dia tiap hari, kan? Kemudian enggan. Maka biar saya bisa mencintai, saya fokus pada apa? Nah, kelebihannya. Cantik dalam artinya hakikinya, ya kan? Ya kan? Ya, saya mulai ketemu lama-lama begini ya. Istri saya yang tiap pagi itu masak buat anak-anak sebelum ngantor, itu buat saya momen paling cantik. Tapi kalau kata pembuat film mah enggak juga. Buat saya kan cantik kan. Itu kan imajinasi kan? Itu imajinasi. Kenyataannya begitu aja. Imajinasi saya yang bikin itu jadi cantik. Untuk ukuran saya pengen mencintai istri saya. Nggak perlu imajinasi itu saya pakai buat lihat istri orang lain dong. Nanti saya jadi mencintai orang lain. Jadi dibatasinya begitu. Contoh lain. Berpikir negatif itu baik apa buruk? Curiga deh, curiga baik apa buruk? Nah,
Kalau pekerjaanmu security, ada orang nggak dikenal, nggak boleh masuk, tiba-tiba dimasuk. Karena saya security, saya harus siapa Pak Bu, ada perlu apa? Karena saya nggak boleh husnuzon. Paling dia lewat doang. Apa misalkan nggak boleh. Kerjaannya bukan itu. Kalau saya auditor, maka saya harus ini antara laporan akhir sama ini kok nggak sama. Panggil, tanya, nggak boleh husnuzon. Salah doang, paling apa-apa lah biarin. Nggak bisa, ya kan? Jadi saya harus berimajinasi yang negatif. Karena kerjaan saya itu. Tapi jangan sampai kecurigaan auditor saya pakai ke tetangga. Ini kayaknya dia mau menghalangi saya. Ini kayaknya dia mau nyusahin saya parkirnya kok di depan pintu saya nih. Jadi problem gitu. Jadi ujungnya ke sini ya. Apakah tindakan saya rasional atau tidak gitu. Ya. Saya yakin sekali Pramudia Naratur berimajinasi dalam rangka menulis novel saja. Di luar nulis novel dia mungkin ya tetap makan gitu kan, makanya dia masih bisa hidup maksudnya. Nah, orang yang akhirnya dianggap outliers, gila, skizofrenia, itu yang tadi imajinasinya membuat dia tidak bisa hidup normal, ya kan? Orang pakai baju ngaku-ngaku jadi Soekarno, boleh nggak? Boleh di perlombaan 17-an kostum atau lagi drama. Tapi kalau dia sehari-hari pakai kayak gitu, ke sekolah pakai kayak gitu, dan sangat meyakinkan dia Soekarno, ini namanya skizofrenia. Gitu, perlu diobati. Jadi batasannya ini. Tapi aslinya ada batasannya nggak? Nggak ada. Justru itulah yang membuat manusia bisa growing. Bedanya manusia dengan hewan adalah manusia itu punya kapasitas melampaui apa yang dia saat ini ada. Saya lahir miskin. Saya dikasih imajinasi untuk bisa nggak ya saya kaya. Itu mendorong saya buat cari cara buat kaya. Kalau nggak ada imajinasi ya saya nggak akan bergerak. Miskin ya miskin aja. Kucing nggak bisa kayak gitu. Nggak pernah ketemu kan kucing berimajinasi saya jadi singa. Lalu dia berusaha menjadi singa, dia bodybuilding biar gede, nggak ada. Iya kan? Saya kemarin gemes lihat kucing tetangga saya itu putih, Persian, bersih banget, keluar rumah, tidur di tanah, di aspal. Saya pengen bilang sama dia, kamu nggak tahu tempatmu ya? Kamu tuh kucing Persian, bersih, harusnya di rumah. Ini tetap aja dia diguli-guli di tanah. Kenapa? Nggak punya imajinasi. Oke, kira-kira gitu, sudah jam 5.